Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang bahaya zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anggota badan kepada kita adalah agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanya tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dalam hal ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan pada kesempatan atau pada saat-saat sekarang, pada era-era sekarang, banyak wanita keluar rumah tanpa mahram dengan berbusana yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak terjadi pemerkosaan, terjadi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan musibah akan selalu datang melanda kita. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat al-karimah, kita hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah kita meninggalkan zina. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, mengharamkan untuk melakukan zina. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang untuk mendekati zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jauhilah zina, maka sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang jelek dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, seorang yang melakukan zina, ketika melakukan zina, dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang kamil, iman yang sempurna, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita betul-betul perhatian kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi perbuatan keji. Maka orang yang berakal akan menghindar dari perbuatan yang keji ini, yaitu zina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita mengungkap atau kita belajar tentang ayat ini. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan perintah-perintah Allah, hendaklah menjauhi dan menghindari sebab-sebab terjatuhnya seseorang kepada zina. Adapun sebab yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah dha'ful iman. Ketika seseorang memiliki keimanan yang lemah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaganya, tidak melindunginya, tidak membimbingnya ke jalan yang baik. Akan tetapi ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang sempurna, iman yang kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya, menjaga tangannya, menjaga anggota badannya, menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang kuatnya iman, mempunyai keimanan yang kuat, maka akan terhindar dari hal-hal ini. Tetapi ketika seseorang lemah imannya, akan mudah sekali untuk terjatuh kepada kemaksiatan ini. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Oleh karena itu dikatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
iman itu akan senantiasa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang keimanan tersebut ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amalan yang telah kita kerjakan, berapa banyak amalan yang telah kita lakukan dalam keseharian kita, dalam umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa ayat dari Al-Quran yang telah kita hafal? Apakah kita melazimkan zikir pagi dan sore dan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Adapun yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab seseorang bisa jatuh ke dalam zina, yang kedua adalah al-ikhtilat, campur baurnya antara perempuan dan laki-laki. Banyak kita saksikan mereka di mal-mal, di pasar-pasar ikhtilat, dan keluar rumah, khususnya perempuan, tidak disertai dengan mahram. Padahal Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, tidaklah halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar rumah, bepergian masirata yaum wa lailah, dalam perjalanan 1 hari 1 malam, kecuali harus bersamanya mahram. Tetapi banyak kita saksikan saat ini, banyak daripada sebagian kaum muslimin yang tidak mempraktikkan atau tidak merealisasikan ayat yang mulia ini. Kemudian yang ketiga adalah menunda pernikahan. Maka ketika seseorang sudah mampu, khususnya laki-laki, sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Maka kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang diantara kalian mampu untuk menikah, mempunyai ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab yang keempat dari sebab terjatuhnya seseorang ke dalam zina adalah teman yang buruk. Ketahuilah bahwasanya peran seorang teman dalam membentuk karakter seseorang itu sangat mempengaruhi. Maka ketika seseorang berteman dengan teman yang buruk, maka dia akan terjatuh atau mengekor kepada temannya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang tua, ibu-ibu sekalian yang mempunyai anak, hendaklah memperhatikan dengan siapa anak-anaknya bergaul, dengan siapa teman-temannya bermain. Oleh karena itu, peran daripada orang tua dalam membentuk karakter yang baik, anak yang saleh, sangat diperlukan sekali. Ketika anak bergaul dengan teman yang jelek, maka akan besar sekali kemungkinan anak ini akan mengikut kepada teman yang buruk tadi. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW tanya, ya, maka tentang seseorang, maka lihatlah dengan siapa mereka berteman. Ketika berteman dengan teman yang baik, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti juga terhadap kebaikan teman tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada keburukan daripada zina tersebut. Di antaranya adalah ikhtilat atau bercampurnya nasab. Bercampurnya nasab yang ini akan membahayakan. Ketika perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadi, maka akan terjadi percampuran daripada nasab, sehingga akan terjadi keburukan-keburukan yang lainnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nas'alullah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang dijaga oleh Allah, dijaga pandangan kita, dijaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita ambil faedahnya. Akhirnya sekian, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.